Saudara-saudara, kita akan memulai karena sudah jam 7 malam, kita akan memulai bersama pemahaman Alkitab ini. Dan marilah kita bersama berdoa dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon nikmat Tuhan di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Biarlah pengalaman kami Tuhan berjumpakan dengan firman Tuhan yang akan kami bahas bersama. Dan di balik setiap aktivitas yang kami lakukan, kiranya Tuhan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan membahas Mazmur pasal 37. Kita akan membacanya dari ayat pertama sampai ayat ke-20. Ya. Ayat pertama sampai ayat ke-20. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Mazmur 37 ayat 1 sampai 20. Demikian. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan mentertawakan orang fasik itu, sebab Ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Karena mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Sesungguhnya, orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap, habis lenyap bagaikan asap. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara, tentu kalau melihat bagian firman Tuhan ini, apa sih yang dikatakan sebuah kegagalan meskipun tidak secara harafiah?
kita melihat itu. Nah, nanti kita akan berjumpa ini saudara-saudara. Tetap pada sebuah ambang di mana seseorang merasa bahwa sedikit lagi saya akan masuk kepada jurang kegagalan. Nah, itulah yang dialami oleh pemazmur yang dengan jelas keterangan pada ayat pertama berasal dari seorang bernama Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja di Israel yang memimpin sebuah bangsa pilihan Allah pada waktu itu dalam perjanjian lama. Daud adalah representasi atau wakil dari seorang yang begitu dihormati oleh orang lain dan menjadi bapak yang punya wibawa kerajaan dan kerajaan yang kekal, kerajaan yang eksis, kerajaan yang berlaku benar dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, pengalamannya tidak selalu baik. Apa yang dialami Daud di sini? Jadi Daud melihat bahwa pengalaman bersama dengan rakyatnya, dengan umatnya, bersama-sama dengan orang Israel yang diwujudkan di dalam tulisan-tulisan Mazmur ini mengatakan bahwa ada masa-masa kita melihat sebuah hal yang timpang ketika kita melihat kesuksesan orang lain. Nah, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi kita. Pernahkah kita, saudara-saudara atau saya, melihat kesuksesan orang lain? Apa yang dirasakan? Ya, biasanya orang katakan ya biasa saja dan sebagainya. Tetapi pernahkah merasa rendah diri atau rasanya insecure kalau bahasa anak muda sekarang gitu ya? Kok dia bisa sesukses itu sih? Kok dia lebih berhasil daripada saya gitu ya? Kok dia sudah ada di tingkat jabatan ini di usia sekarang ini? Biasanya anak-anak milenial akan berpikir seperti itu. Atau yang dewasa juga akan berpikir seperti itu, di usia sekian kok saya masih segini-segini aja. Tetapi ketika melihat orang lain, perasaannya menjadi lebih rendah diri. Nah, itu adalah perasaan-perasaan gimana kita merasa ada di posisi lebih bawah daripada yang lain. Dan itu kita katakan seperti pada posisi Daud, dia dikepung juga oleh musuh-musuhnya dan melihat keberhasilan musuh-musuhnya, saudara-saudara. Dan ini yang membuat kita akhirnya juga berpikir bahwa ada perbedaan nih. Apa yang kita alami, rasakan, yang kita perjuangkan tidak selalu sebanding dengan apa yang orang lain alami. Orang lain bisa berhasil, kok saya tidak gitu ya. Perasaan saya juga sudah berjuang. Nah, pada masa-masa di mana kita melihat orang lain, keberhasilan orang lain, seperti yang dilihat pada kitab Mazmur ini, ada respon-respon tertentu yang dimunculkan oleh seseorang ketika melihat posisi kita dengan orang lain yang berbeda. Orang lain lebih berhasil, kita kok tidak terlalu berhasil di umur sekian dan sebagainya. Nah, yang dilihat adalah ketika realitanya adalah kita melihat seseorang berdasarkan perbandingan. Ya tadi ya, kita ada di posisi di mana kok rasanya yang lain ini, orang-orang lain lebih di atas ketika dikatakan berhasil. Nah, Daud mengalami itu dan itu diungkapkan di dalam Mazmur 37. Tetapi saudara-saudara, realitanya berbeda karena ada di posisi bagaimana Daud sudah melakukan yang baik, ada pada ketetapan Tuhan, dia melakukan sesuai dengan kebaikan yang diinginkan Tuhan untuk tetap dijalani, tapi kok tidak selalu sukses. Dia bisa kalah, dia bisa dikepung, musuhnya juga bisa menang gitu ya pada satu ketika. Nah, ini mungkin menjadi hal yang wajar. Orang pada saat peperangan bisa kalah, bisa menang, ada yang bisa menang juga. Tetapi kita melihat Mazmur 37 menyodorkan sebuah realita bahwa tidak selalu seseorang itu ada di atas, tetapi juga bisa pada posisi yang lain. Nah, ini tergantung bagaimana kita melihatnya, saudara-saudara. Ada di posisi mana? Daud melihat di posisi di mana dia dan kerajaannya itu bukan pada level yang sedang berhasil. Bukan pada level dia melihat pada dirinya sebagai yang di atas dari musuh-musuhnya itu.
Ya, dia memandang dari bawah, maka salah satu responnya adalah respon orang-orang yang melihat kegagalan di dalam kehidupannya adalah iri hati dan kemarahan. Saudara-saudara melihat di ayat 37 dikatakan maka pemazmur yang berasal dari Daud ini mengatakan demikian. Kalau ada respon-respon seperti marah dan iri hati, dia katakan jangan marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tadi sudah dikatakan bahwa Daud bersama dengan rakyatnya, bersama dengan orang-orang yang bersamanya, itu sudah melakukan sesuatu yang baik, begitu ya. Tetapi kok tidak berhasil. Malah justru ada fakta di mana orang-orang yang berbuat curang itu bisa berhasil. Nah, ini ya orang-orang yang paling ngeselin, saudara-saudara ya. Orang yang yang berjuang sungguh-sungguh dengan baik, tetapi kok tidak sukses. Yang sukses malah yang berbuat curang. Nah, ini yang ada fakta demikian. Nah, apa yang menjadi respon Daud terhadap hal itu? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mengapa pemazmur menyarankan pembacanya untuk tidak marah meresponi hal tersebut? Nah, ada alasan-alasan tertentu, nanti kita juga lihat di dalam Mazmur 37 ini. Yang pertama, saudara-saudara, kenapa kok kita tidak perlu marah, para pembacanya tidak perlu marah melihat kesuksesan orang lain yang diusahakan, diupayakan dengan kecurangan, dengan kejahatan. Alasannya adalah yang pertama, itu adalah sebuah kesia-siaan. Kenapa disebut kesia-siaan? Yang disebut dengan kesia-siaan adalah iri hatinya, saudara-saudara. Iri hati, kemarahan terhadap hal itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena biasanya seseorang akan berpikir bahwa kita sedang bersaing dengan orang lain di dalam ruang yang sama. Tapi saudara-saudara, pemazmur memperlihatkan bahwa setiap orang sebenarnya bersaing di dalam ruangnya masing-masing, dalam jalurnya masing-masing. Dan Daud memilih ketetapan Allah dan konsisten berjalan di sana, tetapi ada fakta bahwa orang lain berjalan dengan cara yang lain, dan ini cara yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu kecurangan, kejahatan, untuk meraih sesuatu, untuk merebut sesuatu. Nah, maka saudara-saudara, kenapa disebut kesia-siaan? Karena kita melampaui jalur yang berbeda. Kita kayak mengurusi gitu ya. Manusia bisa ngurusin ya, atau peduli, memperhatikan apa yang dilakukan dalam jalurnya orang lain, tetapi bukan jalur kita sendiri. Padahal kita sebenarnya ada di dalam pertandingan kita masing-masing, karena kita berlari di dua trek yang berbeda. Jelas di Mazmur ini nanti akan kita lihat mana yang berjalan dan mengusahakan segala sesuatu meskipun tidak selalu sukses, berjalan dalam ketetapan Allah, dan yang satu berjalan di dalam kejahatan, kecurangan, dan ketidakadilan dan sebagainya. Tentu ini berlawanan. Nah, saudara-saudara, maka marah terhadap seseorang yang sukses dengan cara yang lain itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena kita memperhatikan apa yang dilakukan orang lain, tapi bukan melihat apa yang sudah diperhatikan, dilakukan oleh seseorang yang berjalan sudah di dalam ketetapan Allah. Nah, dari dua hal ini, saudara-saudara, nanti akan diperlihatkan bagaimana pemazmur memperlihatkan dua wilayah yang berbeda. Kalau tadi saya gambarkan dua trek yang berbeda, ada satu yang berjalan di dalam ketetapan Allah meskipun itu tidak selalu sukses dan struggling juga gitu ya, berjuang juga. Yang satu, saudara-saudara, berjalan tetapi di dalam arah yang berlawanan gitu ya, untuk menuju ke satu tempat yang sama, yaitu keberhasilan. Nah, Tuhan pemazmur memperlihatkan ada dua wilayah yang berbeda, dan yang diinginkan dan disarankan oleh pemazmur adalah melihat wilayah yang bisa kita garap.
di mana wilayah yang kita bisa garap, saudara-saudara? Yaitu wilayah kita sendiri, track kita sendiri, jalan kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Wilayah orang lain akan dijelaskan juga oleh pemazmur, apa yang akan dilakukan Tuhan dan disikapi Tuhan terhadap mereka. Nah, kita pertama akan melihat dulu wilayah yang diinginkan Tuhan untuk digarap, yaitu wilayah kita sendiri. Nah, ini saudara-saudara, alasan kenapa kita tidak perlu marah gitu ya. Para pembaca pemazmur tidak perlu marah menganggapi ketidaksuksesan seseorang sementara waktu, atau menanggapi kesuksesan orang dengan cara yang lain. Dan itu yang pertama, saudara. Yang kedua, amarah akan selalu menghasilkan kejahatan. Nah, ini agak melompat sedikit ke ayat 9, saudara. Saya bacakan ayat 9. Ya. Kalau yang tadi, amarah, iri hati adalah kesia-siaan sebab kita memandang kepada usaha orang yang berbeda, gitu ya. Yang kedua, amarah hanya akan menggiring kita kepada tindak kejahatan, gitu ya, kekerasan yang sama. Ayat 9 katakan demikian, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Maksud saya ada di ayat 8. Berhentilah marah. Nih, ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi jelas, saudara-saudara, kenapa kemarahan bukan yang diinginkan untuk menjadi respon terhadap keberhasilan orang lain yang digiring atau diperjuangkan dengan kecurangan, karena amarah yang sama itu hanya akan menghasilkan kejahatan. Yang tadinya kita sudah memilih pada posisi yang benar, gitu ya. Pada posisi yang benar, seperti Daud yang memilih tetap di jalan yang benar. Kalau kita memilih, kalau umat Allah memilih dengan merespon dengan amarah, itu hanya akan menghasilkan kejahatan. Jadi konsistensi yang di awal hanya akan berubah menjadi sebuah hal yang sebenarnya ditentang oleh kita dari awal, yaitu sebuah tindakan yang berlawanan, kemarahan, kejahatan, dan tindakan kekerasan dan yang lain-lain. Seseorang yang tidak mudah, saudara, untuk mempertahankan itu, untuk tidak untuk konsisten, untuk tidak beralih pada yang lain. Kok bisa orang lain sukses dengan cara itu? Ya udah, saya ikut-ikutan aja begitu ya. Nah, itu agak susah, saudara-saudara. Tetapi Tuhan inginkan, kenapa tidak harus kita menanggapi dengan kemarahan, karena amarah bisa menjadi kendaraan kita untuk mewujudkan tindakan kekerasan atau merespon kembali pada kekerasan. Nah, saya punya pengalaman tentang ini. Pada sebuah jalan yang sangat ramai di ibu kota yang begitu luas dan besar dan sangat hektik dan ramai, tentu di jalan saling berebutan satu dengan yang lain. Jalanan begitu padat, macet dan sebagainya. Orang berusaha untuk sampai di kantor dengan tepat waktu, dan itu ternyata orang-orang bisa ngebut dan sebagainya. Dan di menjelang menuju kepada sebuah perempatan, ada singgungan nih, salah satu pengendara dengan pengendara motor yang lain. Nah, dari singgungan itu, saudara-saudara, hadapan itu, maka ada kecelakaan gitu ya, saling jatuh dengan yang lain karena senggol menyenggol begitu ya, dan lalu jatuh keduanya. Dan apa yang dilakukan oleh salah satu pengendara ini, langsung bangun dan memaki salah satu orangnya. Dia menyebutkan, tahu diri dong. Dia menyebutkan nama kotanya, kota ini keras, tahu diri dong. Nah, saudara-saudara, dari kalimat ini yang mengungkapkan kota ini keras, tahu diri dong gitu ya. Padahal sama-sama nih kecelakaan. Nah, ini mengungkapkan bahwa salah satu orang yang punya pengalaman merasakan hidup keras gitu ya di kota itu, barangkali dia juga mengalami kekerasan itu secara verbal dan sebagainya dari kehidupan di kota itu. Nah, itu yang akan diteruskan kepada orang lain ketika orang lain tidak melakukan kejahatan apapun,
Ya sama-sama di jalan, sama-sama nabrak begitu ya, nyenggol begitu. Lalu jatuh bersama. Sama-sama punya insiden, salah satu tidak melakukan kekerasan apapun, tidak berniat melakukan kejahatan apapun. Tetapi karena seseorang punya pengalaman terhadap kekerasan, terhadap kejahatan, terhadap kerasnya kehidupan, kerasnya orang lain, kerasnya lingkungan, dan amarah itu mendeliver atau menyampaikan, menjadi kendaraan untuk dia menyampaikan itu, melakukan itu kepada orang lain. Nah, inilah yang menjadi efek, saudara-saudara. Amarah hanya akan menghasilkan kejahatan. Maka respon marah, iri hati bukan hal yang utama untuk ditanggapi ketika melihat keberhasilan seseorang yang dilakukan dengan kecurangan. Jadi berhenti untuk marah itu memutus rantai kekerasan juga, saudara-saudara. Nah, kembali lagi, apa yang diinginkan Tuhan untuk digarap? Tadi ada dua wilayah, saudara. Wilayah kita dan wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Nah, apa wilayah kita itu? Wilayah kita adalah diri sendiri. Nah, pemazmur mengajak para pembacanya untuk merespon, melihat keberhasilan orang lain dengan respon kita dari wilayah kita, yaitu diri kita sendiri. Nah, kita melihat kembali di ayat ketiga, saudara-saudara. Nanti kita akan bahas satu persatu. Mazmur 37 ayat 3. Ini adalah wilayah yang ingin Tuhan garap dan kita menyerahkan untuk Tuhan menggarapnya. Nah, di ayat 3 berkatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, di ayat 3 dulu, saudara-saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Berdiamlah di negeri dan berlakulah setia. Ada beberapa kata yang kita mau sorot bersama. Pertama, percayalah kepada Tuhan. Ini wilayah kita ya, saudara-saudara, sekali lagi. Yang kedua, lakukanlah yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, berdiamlah dalam negeri dan berlakulah setia. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah percaya. Tuhan menginginkan responnya bukan amarah dan iri hati, karena itu sebuah kesia-siaan dan hanya akan membuat apa yang konsisten dalam hidup kita untuk tetap pada ketetapan Allah berubah menjadi berlawanan, yaitu kekerasan. Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang dipercayakan kepada Tuhan, saudara-saudara? Yang dipercayakan kepada Tuhan adalah diri kita, respon kita, seluruh kehidupan kita, jalan hidup kita yang sudah kita upayakan sebaik mungkin untuk bekerja, untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan Allah. Kita tetap jadi orang benar, tetap orang yang berkenan pada Tuhan. Nah, itu yang terus dijalani, dan segala hal yang menjadi efeknya, dampaknya, dan sebagainya, apa yang terjadi di depan, itu yang dipercayakan kepada Tuhan. Nah, apa arti percaya di sini berbeda dengan arti percaya di ayat-ayat yang lain. Biasanya kalau percaya itu seperti berani menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Nah, di Mazmur ini, saudara-saudara, Mazmur 37, percaya itu diartikan dengan mengandalkan. Mengandalkan seseorang, mengandalkan sesuatu. Nah, siapa yang diandalkan di sini adalah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Kalau segala sesuatu dirasa tidak berhasil, nasibku di depan, jalan hidupku di depan tidak terlalu jelas, gitu ya. Saya sudah melakukan yang benar nih, tapi di depan belum terlalu jelas. Andalkanlah Tuhan. Serahkanlah, percayakanlah kepada Tuhan segala yang kita upayakan. Ya. Nah, itu yang diinginkan Tuhan, percaya. Kepercayaan dan keberserahan pada Tuhan ini selalu jadi tema utama, saudara-saudara, di dalam Mazmur ini. Keberserahan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi bukan mengandalkan kemampuan kita, skill kita saja untuk cari jalan alternatif, bahkan seperti yang berseberangan, yaitu yang curang itu, dan untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu keberhasilan yang sama, bukan, tetapi percaya mengandalkan Tuhan.
Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena ada wilayah yang bukan bisa kita jangkau, yang tidak akan bisa kita jangkau, yaitu wilayah-wilayah yang di luar dari diri kita, di luar dari kuasa kita, di mana itu adalah wilayah sepenuhnya kekuasaan Tuhan. Jalan hidup kita setelahnya, apa yang kita alami setelahnya, nah itulah jalan hidup Tuhan. Apa yang terjadi kepada orang lain, apa yang menjadi respon orang lain, apa yang menjadi kemungkinan-kemungkinan di dalam sekitar kita, nah itulah wilayah Tuhan. Nah, kita diminta untuk percaya mengandalkan Tuhan untuk melalui semuanya itu. Nah yang kedua, saudara-saudara, lakukanlah yang baik. Yang tadi tidak mudah ya. Kalau seorang memandang kesuksesan orang lain, tidak mudah untuk tetap melakukan yang baik. Bisa jadi orang ikut untuk berpikir lagi, gimana ya kalau saya ikut jalan yang lain gitu ya. Ya curang-curang sedikit boleh lah gitu ya. Nah itu pikiran-pikiran seperti itu akan muncul ketika seseorang melihat kesuksesan orang lain yang dilakukan dengan cara yang berseberangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kesuksesan menjadi hal yang ingin dimiliki dengan sungguh. Nah, Tuhan menginginkan tetaplah lakukan yang baik, jangan berubah, tetaplah pada posisi yang sama. Seseorang akan melakukan kebaikan yang dialami, nah itu yang diinginkan Tuhan, tetap ada di posisi yang sama. Dan itu yang juga dikatakan di ayat 3, saudara, berlakulah setia, berdiamlah di negeri. Tentu ini konteksnya konteks Daud ya saudara-saudara, ketika orang berebut sesuatu, rakyat bisa memihak seseorang kelompok yang lain hanya dasar karena mereka lebih menarik begitu ya, lebih berhasil dan sebagainya. Nah, Daud dan pemazmur mengatakan tetap berdiamlah. Tapi kita bisa refleksikan saudara-saudara, berdiam ini artinya apa? Berdiamlah adalah tetap pada posisi yang sama. Kalau kita, saudara-saudara, kita melakukan sesuatu yang benar gitu ya, usaha yang benar dari awal, meskipun tadi kok orang lain lebih berhasil, tetap lakukan yang baik, tetap pada posisi yang sama, di mana itu jalurnya Tuhan yang ingin Tuhan gapai. Dan itulah ketiga hal tadi adalah wilayah kita, saudara-saudara. Wilayah yang bisa kita garap sendiri, wilayah yang bisa kita atasi sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tetap melakukan yang baik, dan berdiam tetap pada posisi yang sama, kita lihat Tuhan akan bertindak. Ya. Seperti ayat 5 yang katakan, serahkanlah dirimu. Serahkanlah dirimu sama dengan percaya kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat 6 katakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Bagaimana cara orang membuktikan bahwa dia berhasil dengan cara yang benar? Karena hanya dengan satu cara, dia tetap pada posisi yang sama, dan dia bisa menceritakan apa yang menjadi proses sampai dia berhasil dengan posisi yang sama, tidak berubah sama sekali, konsisten. Nah itu yang diinginkan Tuhan. Jadi Tuhan tahu, Tuhan bisa mengatakan bahwa orang-orang pilihannya ini tetap pada jalur yang benar. Dan dikehendaki Tuhan meraih kesuksesan dengan posisi yang sama. Dan Tuhan berkenan untuk bertindak karena setiap orang yang melakukan itu tetap pada posisi di mana Tuhan juga ada di sana, yaitu kebenaran. Nah, saudara-saudara, mengapa tiga hal tadi itu menjadi jalan hidup yang dikehendaki dan disarankan untuk dipilih sebagai umat Allah? Nah, ini alasannya adalah kita bisa bandingkan dengan wilayah yang ada di luar kita. Jadi keyakinan kita untuk percaya, untuk mengandalkan pada Tuhan dan melakukan yang baik, kita juga diperlihatkan dan kepada situasi yang menjadi wilayah yang di luar kita. Nah, jawabannya ketika kita bertanya, kok kita diminta untuk memilih jalan hidup yang dipilih dan dikehendaki sebagai umat Allah untuk percaya, untuk tetap melakukan baik, untuk tetap berdiam di posisi yang sama bersama dengan Tuhan, dan menegaskan posisi kita tidak berubah dari awal, kita tetap melakukan kebaikan. Karena jawabannya ada
dalam perbandingan dengan yang lain, saudara-saudara. Siapa yang lain itu? Yang lain adalah ketika pemazmur pemazmur membahas wilayah di luar kita, yaitu apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan di sini spesifik dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang fasik yang melakukan kecurangan itu. Ayat 12-16 menggambarkan posisi wilayah di luar kita, yaitu respon orang lain, yaitu apa yang dilakukan orang lain. Dan Mazmur menceritakan apa pengalaman Daud bersama dengan menanggapi orang-orang yang di luar wilayahnya, yaitu orang-orang fasik. Ya, disebut orang-orang fasik. Kita selalu bertanya ya di Mazmur ini, saudara-saudara, kenapa kok selalu muncul istilah orang fasik? Nah, siapa sih sebenarnya orang fasik ini, saudara-saudara? Orang fasik ini yang dimaksud secara harafiah, secara langsung adalah sebenarnya menunjuk kepada musuh-musuh Daud atau rival dari Daud. Bisa orang sendiri, bisa orang dari bangsa lain yang berusaha bersaing untuk merebutkan kekuasaan dan sebagainya. Dan ini ada kaitannya juga dengan iman yang dipertahankan oleh Daud terhadap bangsa Israel. Nah, musuh-musuh Daud ini juga diartikan sebagai orang fasik, dan musuh-musuh orang fasik ini melambangkan sebuah tindakan yang berlawanan dengan apa yang prinsip yang selalu dijaga oleh Daud, yaitu kebenaran. Orang fasik selalu memulai segala sesuatu dengan kecurangan, dengan ketidakadilan untuk meraih sesuatu, berbeda dengan apa yang dilakukan Daud. Daud menjalani itu semua berdasarkan jalur yang sama dengan Tuhan, yaitu kebenaran. Jadi saudara-saudara, ada perbandingan lagi. Siapa yang harus diikuti? Daud yang berusaha tetap pada ketetapan Allah, dan juga sedangkan orang fasik yang hidup pada jalan yang berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan pemazmur menyarankan untuk tetap pada jalan yang sama, untuk mengatakan bahwa inilah posisi anak-anak Tuhan, inilah posisi umat Allah yang diminta untuk konsisten pada jalan kebenaran, meskipun tidak selalu menuai keberhasilan dengan waktu yang cepat. Ya, jadi diinginkan untuk memilih posisi yang tepat, yaitu pada jalan Allah. Ya, Alkitab katakan, kenapa kita harus percayakan pada Tuhan? Karena Tuhan memegang wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Kalau tadi diri kita, Tuhan meminta untuk menyerahkan, menggarap wilayah kita dengan percaya, tetap melakukan yang baik, dan tetap pada posisi yang sama. Tapi kita juga diperlihatkan kenapa kok kita mempercayakan saja pada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa pada wilayah-wilayah yang tidak bisa kita jangkau, yaitu respon orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, dan secara khusus pada Mazmur ini mengatakan apa yang dilakukan oleh orang fasik, dan Tuhan bertindak juga terhadap apa yang dilakukan orang fasik. Saya bacakan ayat 12, saudara-saudara. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tetapi Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ayat 14 diteruskan. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Segala sesuatu yang dimulai dari dasar hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, dimulai bukan dari jalur Tuhan, entah itu kecurangan dengan hal-hal yang diraih dengan kejahatan dan sebagainya, itu hanya akan berimbas kepada diri sendiri. Jadi tidak selamanya kejahatan, kecurangan, dan keberhasilan yang diraih dengan cara-cara itu dapat eksis. Setiap pribadi akan mengalaminya sendiri, seperti busur panah yang akan menikam dada orang yang fasik, itu yang digambarkan dalam Mazmur 37. Kejahatan itu seperti
bumerang bagi setiap orang yang melakukannya. Barangkali seorang kok bisa aman-aman saja melakukan itu, tetapi tidak selamanya, saudara-saudara, karena firman Tuhan katakan kejahatan tidak akan eksis selama-lamanya, bahkan seperti bumerang yang juga berdampak bagi diri sendiri. Dosa, ya, sesuatu yang dimulai dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, kejahatan, kecurangan yang diungkapkan dalam Mazmur, itu selalu merusak sekitarnya, tetapi juga tidak hanya sekitarnya, saudara-saudara, tetapi pelakunya sendiri. Maka ini yang dikatakan Tuhan akan bertindak sendiri dengan wilayah-wilayah yang tidak bisa kita jangkau. Kita tidak bisa menghentikan respon orang, kita tidak bisa menghentikan cara-cara orang lain dengan jalur yang lain, tetapi kita bisa percayakan kepada Tuhan karena itu wilayah yang digarap oleh Tuhan dan dikuasai oleh Tuhan sendiri. Nah, tugas kita, saudara-saudara, yang diinginkan Mazmur adalah menggarap diri kita sendiri. Bahwa mungkin hari ini kita belajar, saudara-saudara, bahwa ada ruang yang mampu kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri, untuk menanggapi situasi yang tidak ideal. Untuk menanggapi posisi-posisi orang lain yang ada di atas kita atau di bawah kita, dan itu tidak ideal. Ada wilayah yang bisa kita garap, yaitu diri kita sendiri. Wilayah yang menjadi jangkauan kita. Yang wilayah lain yang tidak bisa menjadi jangkauan kita adalah respon orang lain, adalah perlakuan orang lain terhadap diri kita, perlakuan sekitar kita, dan itu yang menjadi wilayah Tuhan. Tuhan masih berkuasa atas segala sesuatu yang di luar wilayah kita. Itulah alasan setiap orang diminta untuk percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tidak bisa selalu menggarap segala sesuatu wilayah-wilayah dalam kehidupan kita di luar dari apa yang bisa kita pegang. Maka Tuhan katakan melalui Mazmur, percayalah pada Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menggarap wilayah kita sendiri dan tetap pada posisi kita yang di awal sampai pada keberhasilan kita, yaitu pada posisi di mana Tuhan ada di situ. Kita mulai dari Tuhan, kita jalani bersama dengan Tuhan, dan diakhiri juga kepada Tuhan. Kemuliaannya untuk Tuhan. Jadi saya simpulkan, saudara-saudara, karena kejahatan dan kecurangan tidak selamanya eksis, kita tak perlu khawatir kita akan selalu ada di bawah. Karena kejahatan, kecurangan untuk menghasilkan keberhasilan, dan itu yang dilakukan oleh dunia kita sekarang, itu tidak selamanya eksis. Dan yang kedua, karena Tuhan memegang kendali pada segalanya, maka kita diminta untuk percaya kepada Dia. Karena Tuhan mengendalikan segalanya, wilayah-wilayah yang di luar kita, yang tidak bisa kita garap masing-masing, yang tidak bisa kita jangkau masing-masing. Tuhan yang berkuasa atas itu, maka kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah perbedaan orang percaya dan orang fasik. Orang percaya tahu wilayah yang tak terjangkau adalah kuasa Tuhan. Orang percaya tahu selama melakukan kebaikan Tuhan lebih berkenan kepadanya. Dan orang fasik selalu mengandalkan pada sesuatu yang sementara untuk menghasilkan sesuatu yang sementara pula. Karena segala sesuatu yang dihasilkan dengan kecurangan tidak selamanya eksis. Kira-kira itu sampai di situ dulu Bapak Ibu yang kita bahas bersama melalui Mazmur 37. Barangkali kita merasa bahwa akhir-akhir ini kita ada di ambang kegagalan. Daud juga pernah mengalaminya. Tetapi respon-respon dari Daud untuk sebagai orang yang percaya, dia menginginkan dirinya wilayah yang bisa dia garap untuk dipercayakan kepada Tuhan, tetap ada di jalur Tuhan, tetap pada posisi yang sama, supaya dia tetap menjadi orang yang sama dan jalur Tuhan, dan Tuhan bertindak melalui jalan yang dibuka oleh dirinya sendiri, yaitu jalan kebenaran. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau sharing tentang
Mazmur ini, saudara-saudara. Jika ada respon dari Bapak Ibu, tanggapan, pertanyaan, bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang punya pengalaman merasa bahwa hidupnya sudah gagal nih, atau hampir mengalami kegagalan. Dan kita selalu melihat keberhasilan orang lain. Meskipun kita tahu keberhasilan itu tidak dilakukan dengan cara yang benar. Kita sudah melakukan yang benar, orang lain tidak melakukan yang benar gitu. Tapi kok ya tetap belum berhasil juga. Nah, Tuhan di masa antara itu, Tuhan menginginkan kita untuk mempercayakan pada wilayah yang bisa kita garap, yaitu diri kita sendiri. Adakah respon dari Bapak Ibu, pertanyaan atau tanggapan gitu kira-kira? Silahkan jika ada pertanyaan boleh disampaikan Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman itu dan bagaimana merespon hal tersebut. Jika belum ada, saudara-saudara, kita akan menutupnya, dan biarlah firman ini selalu menjadi arahan kita untuk menanggapi, merespon segala sesuatu hal yang tidak ideal dalam hidup kita, dan menggarap wilayah kita masing-masing dengan menyerahkan kepada Tuhan. Mari kita bersama menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan, kami tahu bahwa setiap hal tidak bisa kami pegang, terkhusus pada hal-hal yang di luar dari jangkauan kami, respon orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kami. Tetapi kami diperlihatkan bahwa ada ruang-ruang khusus yang bisa kami garap, dan Tuhan membantu kami untuk merespon dengan cara Tuhan, dengan jalan kebenaran Tuhan. Kami percaya wilayah yang di luar dari diri kami, Tuhan masih kuasai. Oleh karena itu kami percaya dan mempercayakan itu semua kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, studi kami, sekolah kami, pendidikan, dan keluarga kami. Di luar hal-hal yang menjadi jangkauan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diri kami juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk memampukan kami tetap melakukan yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung, dan sampai jumpa pada pemahaman Alkitab dan pelayanan GKI Ngagel yang berikutnya. Besok ada malam kesaksian seperti biasa secara online, dan Bapak Ibu bisa mengikuti pemahaman Alkitab ini. Jika belum sempat, bisa melihat kembali di YouTube GKI Ngagel. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.